Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang bahagia ini, di kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan pembelajaran kita pada pembelajaran tajwid dasar metode umi teman-teman ya, Ustadz ustadzah ya. Pada hukum mad far'i pembagian yang keenam, yakni mad badal. Nanti kita akan hafalkan komentar, kita kuasai komentarnya terlebih dahulu. Bila sudah, nanti kita lanjutkan dengan memahami maksud dari komentar. Kemudian yang ketiga kita akan belajar bagaimana memberikan pertanyaan dan kita belajar bagaimana cara memberikan pertanyaan kepada santri-santri kita. Yang pertama, Ustadz dan Ustadzah, kita hafalkan dulu dan kita kuasai dulu komentar. Silakan bisa didengarkan baik-baik. Hukum mad badal sebagaimana yang kami bacakan. Mad badal ialah setiap a, i, u yang dibaca panjang. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Contohnya, amanu, ituni, utia. Kami ulangi sekali lagi Ustadz dan Ustadzah. Saya akan bacakan komentarnya dan panjenengan bisa simak baik-baik. Mad badal ialah setiap a, i, u yang dibaca panjang. Panjangnya satu alif atau dua harokat. Contohnya, amanu, ituni, utia. Baik, nanti silakan untuk dihafalkan Ustadz dan Ustadzah. Kemudian yang selanjutnya kita akan memahami bagaimana maksud dari mad badal. Di dalam metode umi Ustadz dan Ustadzah kita disarankan, kita diperintahkan untuk menjelaskan kepada anak dengan cara yang mudah difahami. Walaupun sebenarnya mad badal ini di dalam konsepnya itu sebenarnya sangat tergolong rumit. Contoh seperti amanu, amanu di situ sebenarnya adalah a, di situ ada dua hamzah. Hamzah yang pertama itu yang berharokat fathah hamzah, yang kedua adalah harokat sukun. Kemudian dibadalkan, dijadikan satu, kemudian dengan syarat a-nya dibaca panjang. Itu kalau secara detailnya seperti itu. Namun di metode umi kita menjelaskannya dengan cara yang mudah saja. Anak-anak, bahwasanya mad badal adalah a, i, u yang dibaca panjang. Cukup kita jelaskan ke anak-anak bahwasanya setiap a, i, u yang dibaca panjang adalah mad badal. A, mad badal bukan? Mad badal. I, mad badal bukan? Mad badal. U, mad badal bukan? Mad badal. Gitu Ustaz dan Ustadzah nggih. Jadi kalau ada i hamzah yang bertemu ya sukun itu mad badal. Dhammah atau hamzah berharokat dhammah yang bertemu waw sukun berarti itu adalah mad badal. Tidak perlu dijelaskan ini ya hamzah bertemu ya sukun mad badal, dhammah diikuti waw sukun, hamzah berharokat dhammah diikuti waw sukun itu adalah mad badal. Tidak perlu seperti itu. Kita cukup sampaikan ke anak-anak bahwasanya a, i, u yang dibaca panjang adalah mad badal. Cukup seperti itu saja. Kemudian Ustaz dan Ustazah kita lanjutkan langsung pada komentar Ustaz dan Ustazah. Jadi harus kita sebagai guru mampu memberikan komentar dan mampu mencontohkan bagaimana cara menjawab komentar. Silakan menjawab pertanyaan. Yang pertama kami akan contohkan terlebih dahulu bagaimana cara memberikan pertanyaan dan bagaimana cara menjawabnya sekalian. Amanu, amanu, a, a, a. Ada hukum bacaan apa? Mad badal. Mengapa? Mengapa? Karena a, i, u yang dibaca panjang. Kami ulangi sekali lagi nggih. Mohon maaf kurang fokus saya. A, a, a. Ada hukum bacaan apa? Mad badal. Mengapa? Karena a yang dibaca panjang. Sesuaikan dengan teks. Kalau i berarti karena i yang dibaca panjang. Kalau u karena u yang dibaca panjang. Coba Ustaz dan Ustazah sekali lagi ya. Amanu. A, a. Ada hukum bacaan apa? Mad badal. Mengapa? Karena a yang dibaca panjang. Berapa panjangnya? Satu alif atau dua harokat. Apa itu mad badal? Mad badal ialah setiap a,
i, u yang dibaca panjang. Panjangnya 1 alif atau 2 harokat. Contohnya, amanu, ituni, utia. Begitu Ustaz dan Ustazah. Coba 1 kali lagi. Saya akan berikan pertanyaan. Ustaz dan Ustazah silakan bisa jawab di rumah masing-masing. Ituni, i, i, i. Ada hukum bacaan apa? Mengapa? Berapa panjangnya? Sebutkan. Maaf. Apa itu mad badal? Baik Ustaz dan Ustazah, bila nanti panjenengan sudah ajarkan komentar, kemudian ajarkan juga bagaimana cara menjawab pertanyaan kepada anak. Jangan pernah jenengan lewatkan latihan mengurai pada contoh ayat. Oke. Jadi panjenengan harus ajarkan kepada anak untuk terbiasa mengurai. Qul ara'aitum, qul ada hukum bacaan apa? Mengapa? Hurufnya ra yang dibaca tafkhim dibagi berapa? Sebutkan. Kemudian tumma ada hukum bacaan apa? Mengapa? Berapa hurufnya? Sebutkan. Apa itu idgham mimi atau apa itu idgham mithlain? Begitu Ustaz dan Ustazah nggih. Jadi terbiasa anak-anak terbiasa mengurai. Jangan sampai latihan mengurai seperti ini dilewati. Begitu Ustaz dan Ustazah untuk mad badal insyaallah mudah ya. Karena kita tinggal menjelaskan sesuai dengan komentar yang ada, kemudian kita tinggal biasakan anak untuk menjawab pertanyaan, terutama pada ada hukum bacaan apa dan mengapa. Ini anak harus betul-betul terampil. Ada hukum bacaan apa? Mad badal. Mengapa? Karena A yang dibaca panjang. Mengapa? Karena I yang dibaca panjang. Kenapa? Karena U yang dibaca panjang. Kalau pertanyaan-pertanyaan selanjutnya insya Allah mudah untuk anak-anak. Demikian Ustaz dan Ustazah yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.